ada binatang-binatang yang untuk mencari pasangannya itu kelakuannya aneh-aneh. Ono sing apa jenenge? Ono sing ndak petik kan gini-gini kan. Petik memeti ngono kae. Nah, apa jenenge? Penguin itu ngasih batu. Wah, lucu. Ono sing gaweke apa? Sarang. Nek pufferfish itu dianggap sebagai geometri apa? Dia bikin geometri di apa namanya? Di pasir. Nanti ceweknya milih, oh itu ya tadeke bojoku, soalnya nggawa watune paling kinclong. Nah, misalnya seperti itu. Kita paham mekanisme itu, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Ini yang disebut sebagai meritokratis. Gini, di alam itu satu-satunya currency adalah survive. Siapa yang dia paling bisa bertahan hidup, dia dianggap yang paling bagus. Betul ya? Oke. Gimana dia membuktikan bahwa dirinya itu bagus dalam bertahan hidup? Kalau dia punya banyak sisa energi untuk melakukan hal-hal yang gak berguna buat hidupnya. Artinya yang bisa bikin pohon gede banget, dia sudah bikin sarang gede dan indah, dia sudah gak ada masalah cari makan. Kalau masih masalah cari makan, gak akan bisa dia bikin gede. Waktunya habis untuk cari makan. Betul gak? Oke. Setelah dia kemudian membuktikan dirinya, yang milih istrinya nih, pasangannya. Ketika pasangannya milih, apa yang terjadi kemudian? Di DNA-nya, kemampuan untuk mencari makan itu diturunkan ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya akan lebih pandai lagi mencari makan. Paham maksud saya? Artinya siapa yang dipilih oleh pemilihnya akan menentukan arah pergerakan peradaban berikutnya atau generasi berikutnya. Itu juga yang terjadi di dunia manusia. Tapi yang turunannya bukanlah DNA, yang menurun adalah idea. Pertanyaannya sederhana. Anda mau ngeliat 2045 seperti apa? Lihatlah yang dianggap tinggi saat ini. Karena kualitas itu yang akan direplikasi ke generasi berikutnya. Ada buktinya. Kalau Anda punya data, Anda cari datanya. Saya sudah membuktikan dengan data Jambore. Ketika mau ikut Jambore, itu ada form. Salah satu isinya adalah cita-cita. Saya lihat itu cita-cita itu. Kenapa? Menurut saya paling penting, karena itu aspirasi si anak. Dengan yang dilihat siapa yang di atas, yang mau direplikasi siapa idenya. Tahun 80-an cita-cita masih dokter, insinyur, dan seterusnya. 2000 ke atas udah mulai content maker, YouTuber. Udah sekarang udah nggak ada, hampir nggak ada yang cita-citanya jadi insinyur, dokter. Itu 1 dari 100 mungkin. Polisi masih. Paham maksud saya ya? Apa namanya? Bagaimana daya imajinasi dan horizon yang anak-anak kita, yang generasi berikutnya tuju adalah yang seperti itu. Karena kenapa itu berubah menjadi YouTuber? Karena yang dia tonton tiap hari adalah YouTube, dan yang dianggap hebat adalah YouTube yang followernya banyak atau selebritas yang followernya banyak. Itu yang akan menjadi ciri generasi berikutnya. Ketika ada orang ngomong Indonesia gelap, ada yang datang dari cuma keputusasaan sesaat. Ada yang datang dari analisis. Saya sendiri nggak ngomong Indonesia gelap. Saya cuma ngomong jalannya lewat mana ya biar terang. Itu aja. Itu hal yang berbeda loh itu. Saya nggak ngomong gelap. Saya lewat jalan mana ya yang menuju Indonesia terang ini. Kenapa? Saya bukan pesimis. Saya analitik. Saya lihat generasi muda, mana yang dilihat sebagai idola yang mana nih. Itu yang akan menjadi ciri generasi berikutnya. Lihat pergeserannya kemana. Itulah mengapa Cina kemudian membuat Douyin. Douyin itu TikTok versi Cina. Algoritmanya yang didorong adalah isinya science, inspirasi. Bukan joget-joget, bukan sound horror, bukan yang ngira cetong ngono kuwi. Tapi yang punya impact ke society yang didorong oleh algoritmanya. Kenapa? Agar generasi berikutnya itu punya cita-cita untuk menjadi anggota masyarakat yang punya impact ke masyarakat. Ada kok penelitiannya. Anda cari penelitian 2022.
ada survei tentang cita-cita anak-anak di seluruh dunia. Hanya Cina yang punya anak-anak cita-citanya jadi astronot. Negara lain, Indonesia termasuk Amerika, mana-mana cita-citanya adalah YouTuber, influencer, paling besar itu, influencer. Jadi, kita tidak berusaha menyembuhkan diri sendiri. Di negara yang sakit, kita sedang denial bahwa kita sedang sakit. Ini kalau kita ngomong sakit, pemerintah jangan tersinggung, please. Pemerintah itu cuman lahir dari yang namanya negara, dan negara itu lahir dari yang namanya bangsa. Kita ngomong sebagai bangsa Indonesia, bukan sebagai pengkritik pemerintah. Pemerintah ki 5 tahun nanti peduli yo to karo negara, peduli yo karo bangsa. Bullshit kamu ngomong demi bangsa Indonesia, oh tak mampu cangkemmu, fish, mother fisher, muak ngurungok ngono kuwi sok. Demi bangsa Indonesia saya, kalau demi merah putih alat tai kelakuanmu ngono, kowe ora ngerti wae, aku ngerti. Kalau untuk orang-orang kamu tipu dengan seperti itu, mohon maaf, kebetulan saya tahu betul betapa munafiknya ketika ngomong merah putih. Tidak korupsi itu bukan karena tidak mau korupsi, karena belum ada kesempatan korupsi. Semua yang anti korupsi itu adalah yang sudah pensiun atau sudah purnawirawan. Yang menjabat, terlalu tinggi resikonya. Dan saya paham juga terlalu tinggi resikonya. Kenapa? Karena situasinya sudah nggak benar. Ngeriset DPR itu jalan yang baik. Ngapus DPR itu bukan solusi. Itu mengisruh. Kalau DPR nggak ada, kuda-kuda kita sebagai demokrasi nggak ada. Yang bermasalah itu bukan DPR-nya, bukan institusi DPR-nya. Yang bermasalah adalah orang-orangnya. Dia yang harusnya mengawasi itu menggunakan kekuatan pengawasannya untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, kan ngono. Begitu mudah dibeli, nggak usah jauh-jauh. Dan jangan ngomong yang tua-tua, cari aja ketua BEM yang dulu luar biasa kayak Pajero sidik ya mingkem kok. Dan nggak perlu ngomong orangnya siapa, track aja. Murah kan kita itu, harga diri itu murah, idealisme itu sudah murah. Caranya gimana? Nggak mudah, saya ngomong nggak mudah. Tapi ini wake up call yang baik, kesempatan untuk mereformasi Polri, kesempatan untuk mereformasi DPR. Dan yang perlu kita pikirkan adalah jangka panjangnya gimana untuk sustain ini. Karena tidak mungkin tiap tahun kita demo. Masa nunggu dia jual mati bertahun, nanti ora iso. Apa giliran gaple, siapa yang mati tahun ini, gue ya kan nggak bisa seperti itu. Makanya satu momentum ini harus di-extend menjadi sesuatu yang lebih panjang. Maksud saya lebih panjang itu orang ributnya lebih panjang. Ayo bikin kewajiban gini, DPR bikin laporan ke rakyat tiap hari. Kamu ngapain aja hari ini? Sesederhana itu sustain itu. Karena domainnya jadi jelas. Nggak cuma bubarkan DPR jadi atau tidak, nggak. Kalau cuma sesimpel itu nanti cuma pemimpinnya dikasih duit menang baru bubar. Kalau kita jelas yang kita tanam apa, yang ditanam adalah sistem atau mekanisme. Tanpa itu cuma kendaraan semua itu. Kalau sudah ada mekanisme itu lumayan. Salah satu yang paling menyakitkan itu karena ketidaktahuan. Kowe ora ngerti tau DPR bendina ngopo? Saya kasih tahu cerita sedikit. Sorry saya kepanjangan ngomong.